Hai gengs, welcome back lagi di teman cerita yang... Kenapa sih rambut gue nih bejigit? Udah, nggak usah merhatiin rambut gue ya, nggak usah komentar, nggak apa-apa, kita nggak sempat beresin udah. Karena gue excited banget nih dari tadi di jalan kita baru pulang kerja. Mau ceritain ini ke kalian. Nih sekarang udah jam 12.12 noh. Udah tengah malam nih. Jadi kagak usah udah ya rapi-rapiin rambut, udah buru amat. Karena cerita kali ini tuh seseru itu, pingin cepet-cepet gue nih. Macam kayak pingin spill the tea gitu. Ala-ala cerita-cerita di gosip terongkongan. Kayak, lu tau gak sih si Yani nih? Yang cantik itu tuh yang mukanya kayak artis. Udah lihat belum lu sekarang mukanya? Serem beb. Katanya sih gara-gara Ain. Mungkin karena sering dipuji-puji tuh. Jadi ada syirik ataupun terlalu banyak yang menyanjung. Serem ya. Nah jadi memang di sini ada sebuah cerita dari teman kita namanya Rindu. Halo Rindu. Tentang sahabatnya yang bernama Ayani atau panggilannya Yani. Dimana si Yani itu terkenal cantik. Sampai pernah beberapa kali membintangi jadi model iklan, tapi tiba-tiba berubah drastis menjadi menakutkan. Makanya nih, buat kalian-kalian yang suka haus akan pujian, haus akan afirmasi gitu, komen-komen yang bagus-bagus, nonton dulu pada nih. Kenapa kok bisa begitu? Langsung aja kita ke ceritanya ya. Tapi siapin dulu nih cemilan sama perasaan kalian. Karena di sini akan dibolak-balikan nih perasaan kalian dari kesel, kaget, iba, campur aduk sampai akhir. Jadi awalnya si Rindu nih punya geng namanya VIP Club. Ya di grup WhatsApp-nya dinamain begitu ya, VIP Club. Dimana gengnya itu terdiri dari 5 orang. 4 cewek dan 1 cewek cowok maksudnya, tapi ya begitu dah. Jadi yang 4 cewek tadi itu ya si Rindu, Ayani, Nana, sama Dewi. Dan yang 1 cowok nyempil itu namanya Dimas. Sedikit background aja dari masing-masing orang di gengnya ini. Yang mana memang mereka ini terbentuk dari zaman kuliah di Australia, gengs. Ya berarti teman-teman kuliah nih ya. Terus lanjut sampai gede dan sampai kerja. Tapi yang namanya Dewi katanya nggak ngampus satu kampus juga sama mereka sih. Cuma mereka temenan di sana lah, sama-sama tinggal di Australia. Tapi semuanya berlanjut tuh pada balik juga ke Indonesia. Habis pada lulus ya kerjanya di Indonesia. Kenapa tadi dinamainya VIP Club? Karena memang bisa dibilang apa ya, masing-masing orang di gengnya ini mah anak sultan. Orang tua mereka tuh masing-masing pasti punya usaha yang legit-legit semua gitu, nggak main-main. Yang namanya Dimas aja tadi tuh yang paling tajir katanya. Karena dia di keluarganya itu satu-satunya anak laki-laki yang memang udah disiapin nih untuk menjadi penerus di perusahaan milik ayahnya. Bergeraknya katanya di bidang tembakau gitulah, yang cukup famous di Indonesia. Kita sampai takut nih ceritainnya. Cuma passionnya dia tuh katanya di dunia-dunia entertainment, dunia fashion begitu. Makanya ada pergolakan batin nih dari dalam dirinya yang katanya sebenarnya si Dimas ini kalau dibolehin pingin dan dia tuh oplas kue apem. Maksudnya terong jadi kue apem begitu. Ya kalian ngerti lah ya. Nah lo kan jadi ribet banget nih ceritanya begini. Ada juga tuh tadinya kata si Dimas itu nggak mau pulang ke Indonesia karena lebih merasa bebas tuh di Australia. Ya cuma kalau kita ceritain terus, ujung-ujungnya ini kayak cerita-cerita hidup gosip-gosip ya bun ya. Bukan jadi cerita horor, jadi kita skip aja. Si Rindu nih abisnya agak too much information ngasih infonya. Ceritanya lengkap banget, panjang begitu. Nah pokoknya si Rindu, Ayani, Nana, sama Dewi itu juga nggak kalah tajir sih. Mereka masing-masing ini maksudnya berasal dari keluarga yang berada. Yang Dewi aja itu ayahnya ekspatriat. Emang orang Australia sana juga, tapi akhirnya bekerja di Indonesia. Dari perusahaannya aja tuh katanya disewain apartemen di daerah Dharma Wangsa yang sebulannya 35 juta. Setahun berarti 420 jutaan dah tuh. Nangis nggak kalian denger yang harga kos-kosannya sebulan 800.000, kamar mandi luar pakai kipas angin? Ya sabar-sabar aja ya, siapa tahu nanti kita juga bisa begitu. Ya tapi sih kalau gue pribadi ya, setahun 420 juta. Mending buat nyicil rumah subsidi nggak sih? Ya malu, mentalnya emang udah beda. Ya pokoknya mereka dari kecil nih semuanya dilimpahkan dengan kekayaan. Pada gampang-gampang aja lah hidupnya, orang tuanya begitu semua. Gak usah kita ceritain satu-satu, udah sejajar. Yang ada nanti soalnya kita begetar nih ginjalnya. Malah jadi kayak iri-irian gitu. Sama kayak cerita ini soalnya ntar. Intinya mereka kan tadi tuh temenan dari zaman kuliah. Dan akhirnya satu persatu pulang untuk Indonesia. Dan tetap menjalin persahabatan. Tiap pulang kerja nih, tiap pulang kantor maksudnya, mereka pasti lanjut tuh. Sering ketemu buat hangout di klub-klub ibu kota gitu. Dan reserve tablenya yang VIP. Makanya grup WhatsApp-nya akhirnya dinamainya Klub VIP. Emangnya lu capek-capek pulang kerja gitu kan naik Gojek, udahlah kehujanan, masuk angin, buru-buru pulang, bikin video nih biar tambah-tambah uang. Lah siapa itu? Udahlah ya, singkat cerita, setelah tadi tuh kehedonan perduniawiannya mereka, yang namanya Dewi tadi pecah telur duluan karena dia nikah, gengs. Di antara gengnya itu belum ada nikah nih, Dewi pertama nih. Selain karena emang pacaran udah lama, Dewi ini kebobolan, alias ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Ya Allah, masih ada itu lagunya ya. Nah padahal sebenarnya Dewi ini selalu mengimpi-impikan pernikahan di Bali, apalagi kan bapaknya ekspat. Banyak tuh kerabatnya tuh di Bali tuh mengadakan
pernikahan modern gitu kan dengan dress putih, backgroundnya laut. Wih, cantik pasti. Tapi karena satu dan lain hal, lebih karena ke pihak keluarga cowoknya ini, yang penting harus cepet-cepet nikah dulu lah. Sebelum perutnya Dewi ini udah tambah tekdungnya lebih gede. Yang ujung-ujungnya akhirnya udah dinikahinnya di Jakarta. Tapi tutup di Hotel Bintang 5. Jangan sedih lu. Nah, tapi karena Dewi posisinya udah jadi istri orang dan udah hamil juga, otomatis dia jadi suka jarang ngumpul, gengs. Walaupun anak-anak yang lain udah pada sering nge-push tuh, udah ikut aja datang, gak usah minum, yang penting kita kumpul. Tapi memang Dewi ini semacam kayak berubah menjadi sosok yang mageran dan pengennya katanya rebahan aja gitu di rumah. Ya yang lain sih beranggapan kayaknya nih suaminya yang larang-larang. Atau mungkin juga si Dewi ini anaknya cowok tuh ngandungnya, makanya dia kayak malas-malesan. Bener gak sih begitu katanya ya, mitos ya? Kalau ibu hamilnya anak cewek jadi centil. Tapi kalau cowok katanya jadi mageran gitu, malas dandan. Komen di bawah ya, yang udah pernah ngerasain. Nah, tapi tahu-tahu nih ada selentingan-selentingan. Yang jatuhnya bukan selentingan sih. Kayak ada yang memang menyampaikan kalau Dewi ini ternyata di belakang ngomongin salah satu orang di geng mereka. Jadi hal ini yang tahu awalnya si Rindu nih. Dia ketemu gitu deh sama kenalannya. Ya temennya dia juga di sebuah salon waktu lagi nyalon. Si temennya ini ya emang deket juga sama geng VIP. Tapi emang gak officially masuk ke geng VIP. Ada deh pokoknya namanya Bianca. Nah, waktu lagi nyalon nih berdua, si Bianca nanya ke Rindu. Lo masih deket sama Yani, Babes? Iya masih. Kenapa? Emang bener ya, dia itu tuh pick me girl gitu? Kind of sih, tapi aslinya baik. Cuma suka caper aja kalau ada cowok. Cuma mah kita udah biasa. Malah suka kita ledekin kalau di over kelakuannya. Oh, abisnya gue denger-denger dari Dewi ya, si Yani katanya suka jelek-jelekin dia di belakang gitu. Makanya si Dewi udah ogah katanya deket-deket dia. Rindu ngerasain kayak, nih Bianca apaan sih? Dengan dia ngomong gitu kan sama aja berarti si Bianca ini ngomongin Yani dong di belakang kan? Dan menurut Rindu, Yani sama Dewi ini kayaknya baik-baik aja kok. Malah kan terakhir waktu kawinannya si Dewi, Yani kan datang. Jadi bridesmaid juga pula. Dan misalkan kalau Dewi ada masalah nggak suka gitu sama Yani, pastilah cerita ke Rindu juga. Kenapa ini Rindu nggak tahu apa-apaan? Jadi Rindu ini menganggap si Bianca itu kayak tipe-tipe yang mau adu domba begitu. Makanya ditangkapin cuman, oh, nggak tahu gue. Si Rindu nggak terlalu ambil pusing lah. Sampai Bianca ini memang nggak ngelanjutin lagi nih nanya-nanya tentang Yani. Jadi, Ayani atau si Yani nih, itu emang paling cantik di geng VIP. Dia tipikal yang kayak it girl yang selalu dideketin sama cowok-cowok dimanapun dia berada. Ya mana satu geng juga udah biasa dengan hal itu. Mereka pun juga mengafirmasi kalau iya emang, Yani ini cantiknya top notch banget. Dia aja sampai beberapa kali jadi model iklan. Tadinya mau sampai diorbitin jadi pemain film. Tapi memang sama keluarga besarnya, dia ini nggak boleh semacam kayak terjun ke dunia entertain. Ya pokoknya ada alasan tersendiri lah. Itu aja dia sampai main iklan, perkaya kayak hal-hal dia ini lagi deket sama produsernya. Terus dimintain tolong udah kamu jadi modelnya gitu. Atau produknya sendiri memang kenalan rekan bisnis dari orang tuanya. Jadi mungkin kayak, anakmu kan cantik, jadi model iklan produk saya aja lah. Diskon tapi ya. Orang kaya masih minta diskon ya ternyata. Ya intinya pokoknya si Yani ini selalu jadi center of attention sewaktu gengnya ngumpul. Cuma ya itu, gengnya sendiri pun pada slow aja kok. Mereka juga pada tahu diri, sadar diri, muka mereka emang kagak sebagus Yani. As long as sikapnya Yani baik juga ke mereka. Orangnya care. Kalau udah ngumpul mah dia juga kagak ada jaim-jaimnya, kita udah tahu sifat-sifatnya. Jaimnya cuma kalau ada tahu-tahu cowok stranger ini lagi deketin, baru dia langsung masang image perempuan yang classy yang susah didapatkan gitu. Padahal mah di belakangnya juga bobrok-bobrok juga. Bobrok-bobrok juga, susah banget kita ngomong. Ya udah tuh pokoknya abis pertemuan dari Bianca tadi, Rindu udah ngelupain tuh gosip masalah Yani sama Dewi. Cuma ya memang posisinya si Dewi nih tiap kali diajak ngumpul selalu alasan terus. Ya tapi kan tadi dikira emang kan hamilnya juga semakin gede ya, jadi wajar-wajar aja. Sampai akhirnya Rindu nih kenal nama cowok dari Tinder lah, biasa lah. Ketemuan nih, menarik. Dan abis itu skip aja lah ya, nggak usah diceritain abis ketemuan mereka kemana. Lagi-lagi si Rindu too much information. Intinya mereka udah langsung kita ke cerita dia jadian. Si cowoknya ini namanya Calvin. Kerjanya di law firm. Masa depannya sih menjanjikan dilihat-lihat. Dan tipe cowoknya Rindu banget, pokoknya semuanya checklist. Makanya Rindu nih kelepek-kelepek banget sama si Calvin nih. Walaupun katanya ternyata si Calvin orangnya agak temperamental. Lah cuma cewek kalau udah bucin, ya langsung hodok emang kelakuannya ya. Ditampar gitu dibilangnya sebagai bentuk kasih sayang. Ya Rindu, karena gua sayang sama lu ya, udah cerita begini, udah berbagi. Sini, gua tampar lu. Bangun lu, bangun. Ada hodop-hodopnya ya jadi cewek ya. Nah, ya udah ini gengsi ya. Rindu akhirnya pacaran tadi tuh sama Calvin. Dan selalu dibawa tiap nongkrong. Waktu mau nongkrong sama teman-temannya Calvin, Rindu selalu dikenalin di bawah. Begitu pula juga kalau Rindu hangout sama teman-temannya, mau sama teman-temannya dari VIP atau teman-teman lainnya, Calvin di bawah dikenalin. Everything looks smooth dan Rindu merasa kayak Calvin is the one deh. Soalnya nih Calvin bener-bener bisa ngebaur sama siapa aja. Bahkan sama
Dimas jalan berdua juga bisa tuh si Calvin tuh. Pokoknya emang soalnya cewek-cewek di geng VIP ini, kalau lagi deket sama cowok, selalu minta nih pendapatnya si Dimas. Udah kayak cenah sama si Dimas ya. Kalau Dimas bilang, oke nih cowok bagus nih. Bener bagus biasanya tuh. Sama kayak si Calvin. Dari awal bilang, ini orang sebenarnya bagus, Beb. Tapi kayaknya dia agak kasar dan harus di-maintain terus, harus dipegang gitu. Kalau nggak ntar direbut sama orang lain. Cuma kan gue liat-liat, lu emang suka dikasarin ya, suka kayak di overprotectivein gitu, lu demen kan ya? Kata si Rindu, ih emang bener lu paling tahu gue, Beb. Iya dia emang gampang temperamental sih. Tapi laki-laki hari gini gitu semua nggak sih? Yang penting good looking sama good rekening. Ya lagi-lagi namanya tuh orang udah bucin dah, nggak bisa didengerin ya. Karena dari teman-temannya udah lampu hijau, akhirnya Calvin sampai dikenalin juga nih sama keluarganya. Keluarga Rindu maksudnya. Dan kalian tahu, keluarga Rindu pun lampu hijau. Jadi memang mannernya Calvin nih katanya bagus gitu kalau ketemu orang. Bisa ngambil hati orang begitu ya dicomot-cocot. Ya makin ngarep nggak sih tuh si Rindu tuh? Kayak, ya udah ini nikah mas selanjutnya, masa aja enggak. Nah tapi keluarga Calvin ini ceritanya di Amerika. Dia di sini cuma sama omnya doang karena kerja di law firm omnya. Jadi itu di perusahaan omnya gitulah dia kerja. Soalnya buat kalian misalkan kagak tau law firm, itu semacam apa ya? Perusahaan kantor hukum lah. Yang gajinya udah terkenal gede-gede. Tapi jam kerjanya ya begitu. Cuman buat yang lebih expert nih, tuan sama nyonya boleh dijelasin di bawah aja ya. Kita mah juga kurang paham. Makanya akhirnya dari situ mereka nih mengatur waktu untuk pergi tuh ke Amerika untuk minta restu ke keluarga Calvin. Sekalian ya holiday juga lah. Ya holidaynya mereka mah jauh ke Amerika ya. Kita makanya nyimak aja udah ceritanya dari pasar minggu nih. Semoga nanti kita juga bisa lah main-main jauh tuh sampai ke Amerika. Amin, begitu bilang amin. Tiket udah di booking nih, visa lagi diurus, surat cuti juga udah diajukan. Mau ke kantornya Rindu sama ke kantornya Calvin. Udah prepare serius banget dong ini ceritanya ya. Kira-kira 2 mingguan lah sebelum hari H keberangkatan, Calvin nih bilang, Rindu, sorry ya kayaknya kita nggak bisa pergi. Soalnya ada case dadakan nih, ini klien prioritas. Sama Om Bob juga disuruh nanganin kasus ini dulu. Jadi si Om Bobnya itu si omnya Calvin yang punya law firm tadi. Jujur denger begitu si Rindu agak kecewa dan kesel ya. Maksudnya apa nggak bisa dikesampingkan dulu urusan kerjaan? Diprioritasin dulu lah, ini masalah kita hubungannya berdua, jangan klien yang diprioritasin. Namun lagi-lagi Rindu yang emang lagi bucin ya. Dia takut tuh kalau misalkan dia debat atau marah-marah ke si Calvin. Nanti Calvinnya kayak malah ilfil terus dia mundur lagi. Ditambah lagi kalau emang mau debat sama Calvin ujung-ujungnya itu selalu pasti kan si Calvin ini temperamental. Rindu bakalan pasti kalah, udah percuma. Ya buat mengobati rasa kesalnya, akhirnya dia ngumpul lah sama geng VIP-nya itu tuh. Dan yang selalu ready untuk situasi seperti itu pastinya si Dimas sama si Nana yang emang gila-gila mabok. Kebetulan si Yani katanya lagi nggak bisa soalnya. Karena kan Rindu juga dadakan yang nelponnya pas dikabarin sama Calvin tuh langsung kayak, geng, mabok yuk. Dan yang gercep langsung, oke, Dimas sama Nana. Ya udah tuh mereka mabora-mabora. Mohon maaf ya, kita nih nyeritain ceritanya Rindu aja begitu. Kalian mungkin yang denger ada, astagfirullahaladzim gitu kan. Lah kita minum bandrek aja segala sudah liar gitu anaknya. Kita makanya minum dulu ya, mabok ya. Nah, karena mereka minumnya mungkin kebablasan, nggak ada yang jagain gitu istilahnya. Jadilah mereka maboknya tuh babar to the limit, sampai babar, udahlah heboh. Nah, kebetulan bar yang mereka lagi datangi, itu bawahnya tuh hotel. Jadi kayak di atasnya tuh bar. Yang mana keluarga Nana, itu emang ada invest saham lah di hotel tersebut. Makanya memang mereka langganan ke situ juga. Ya orang kaya mah begitu ya. Pusing nih, aduh, nggak bisa nyetir. Ya udah kita buka kamar aja. Gesek semalam 4 juta. Ih, takut nggak sih? Kita nih biasanya mantingin apa? Traveloka atau tiket.com. Nunggu promo geledek tau nggak lu? Biar dapat diskon-diskonan tuh hotel-hotel. Yang 300 ribuan, 400 ribuan begitu. Lah bayarnya juga pakai pay letter. Ini tinggal gesek 4 juta. Di inapinnya juga check-in-nya kan jam 2 pagi itu habis mabok. Keluar-keluar jam 12 siang cuma sebentar. Lah rugi. Kita mah kalau nginep di hotel 4 juta. Dari jam 12 udah mantengin di lobby gitu walaupun belum bisa masuk. Foto-foto dulu. Kagak mau rugi pokoknya. Emang beda ya mental orang kaya sama orang susah. Udah nih pokoknya paginya Rindu bangun tuh. Jadi emang hebatnya si Rindu nih. Walaupun tiap malam kayak sering mabok, tapi alarm tubuhnya tuh selalu bangun tepat waktu jam 6. Karena kan dia harus pergi ngantor. Beda sama Dimas sama Nana yang masih kayak ngorok gitu. Ya hidup mereka tinggal ngabisin uang orang tua. Ya cuman nggak apa-apa ya. Rezekinya mereka udah hidupnya begitu. Rindu sih orang tuanya tajir. Tapi nggak setajir teman-teman banditnya ini nih berdua nih. Dia tetap harus meniti karir. Ya udah tuh makanya dengan pala agak begonde dia mandi tuh siap-siap ngantor. Saat sekitar jam 7 kurang, Rindu pergi nih keluar kamar diam-diam gitu kan biar nggak ngebangunin Dimas sama Nana. Habis keluar kamar, menuju lift. Nunggu nih di depan lift dan pas kebuka, ting! Ada Calvin sama Yani, geng tuh. Kaget gak sih? Waktu itu katanya si Rindu masih kayak loading di otaknya nih. Soalnya kan belum ngumpul banget ya jiwa raganya tuh masih agak ngawang-ngawang. Loh,
kok Calvin sama Yani di sini? Masih mikir begitu tuh. Sementara mukanya Yani udah agak panik. Dan pertanyaan hodop abodo yang terlontar dari mulutnya Rindu adalah, kalian nginep di sini juga? Tapi Calvin sama Yani masih diem aja gitu kan, kayak salting, nggak tahu mau ngomong apa. Seketika itu juga Rindu kayak, tunggu. Kalian habis nginep? Kalian nginep berdua? Langsung heboh mencak-mencak si Rindu ambil nangis-nangis. Wah, itu ramai banget macam reality show. Pagi-pagi sampai lobby hotel rame. Si Rindu teriak-teriak kayak orang kesetanan. Ya gimana enggak, kaget lah dia. Sementara si Calvin berusaha menenangkan Rindu dan menyuruh Yani buat pergi. Udah tuh pokoknya heboh seheboh-hebohnya. Sampai akhirnya Rindu mendapati kenyataan kalau Calvin selingkuh dengan si Yani. Itu rasanya berbagai aut-autan hidupnya si Rindu. Tiap hari nangis terus kerjaannya. Pagi nangis, pulang mabok, stres sudah pokoknya tuh. Sampai beberapa kali dia udah kena tegur juga sama bosnya. Ya di kantor nggak bisa fokus, kinerjanya berkurang. Soalnya si Rindu bener lagi hancur. Ya dia udah ngarep banget kan menikah dengan si Calvin. Tiket udah dibeli loh. Visa juga akhirnya udah keluar. Nggak jadi karena ditikung teman sendiri. Nggak nyangka lah. Ya soalnya kira-kira 2 bulan setelah kejadian itu, Rindu dapat kabar kalau Calvin dan Ayani akan menikah. Habis denger begitu langsung sebotol dikokop. Mabok lagi. Udah tambah stres begitu, ngeliat nih undangan pernikahannya, mabok lagi. Dan beraja sampai hari H, Calvin dan Ayani menikah di Bali. Yang gimana pun juga, walaupun si Rindu emang gak diundang ya. Dan baru udah lost kontak ya, mau dari sama Ayani sama Calvin juga. Rindu masih kepo tuh. Soalnya si Nana emang datang ke sana, tapi Dimas enggak nih. Ya kalau diceritain mah panjang. Soalnya keluarga Nana itu masih ada hubungan bisnis sama keluarganya Ayani. Jadi ya itu, Rindu ngepoin dari instastory teman-temannya yang memang satu circle juga sama Yani, yang pada datang tuh ke acaranya di Bali. Nah, yang membuat Rindu agak kaget, segala dari dress, konsep dekor weddingnya, sampai venue tempat acaranya itu adalah dream list pernikahannya si Dewi, gengs. Jadi kan Dewi emang sempat punya impian nikahnya di Bali tuh, tapi karena satu dan lain hal harus cepet-cepet diadakannya di Jakarta. Kok pas dilihat-lihat ini semuanya kayak pernah diceritain Dewi ya, diimplementasikan semuanya ke pernikahannya si Yani. Dari situ si Rindu ngontak si Dewi. Setelah sekian lama deh mereka nggak pernah say hi lagi, kan udah jarang ngumpul soalnya si Dewi ya. Posisinya di situ Dewi udah lahiran nih, ternyata anaknya kembar, gengs, cewek sama cowok. Nah habis telepon-teleponin nanya kabar, Rindu nggak langsung nembak tuh ngomongin tentang Yani, enggak. Basa-basi dulu ngajakin ketemuan dong, kangen. Ya udah, si Dewi ini masih kayak Dewi yang dulu Rindu kenal, ramah dan welcome banget. Ya udah kesini aja sekalian jenguk si kembar. Meledek takut. Mana kita lagi sendirian lagi di rumah, semoga gak kenapa-napa. Bismillahirrohmanirrohim. Sampai akhirnya Rindu main tuh ke rumahnya Dewi, ngobrol-ngobrol. Terus baru deh masuk tuh ke pembicaraan. Lo udah lihat kawinannya Yani nih kemarin? Awalnya Dewi kayak sok sibuk gitu, berusaha tidak membahas, kayak nggak tertarik lah sambil ngurusin 2 anak kembarnya nih. Selain karena mungkin si Dewi tahu ya sejarahnya Rindu, Yani sama Calvin, kayak udahlah Rin, lu move on, gak usah ngomongin mereka mulu, gak usah dikepo-kepoin ya, dan ntar lu makin sakit hati kalau ngeliat mereka happy-happy. Nggak gitu, Wi, maksud gue heran aja nih, coba lihat nih, kok segala dress wedding, konsep dekor, sampai venue-nya mirip sama impian lo ya? Si Rindu kan kayak sambil ngasih lihat nih capture-annya gitu kan, dari Instagram orang-orang udah dikumpulin tuh. Pas dia lihat kayak, oh, iya juga. Wah, emang sakit nih ternyata si Yani. Hah? Maksudnya sakit? Si Rindu nanya kan, sorry ya Rin, gue emang gak pernah cerita-cerita tentang ini karena gue gak mau ngerusak persahabatan kalian. Makanya gue lebih memilih buat mundur aja dari geng VIP. Ya karena emang selain waktu itu gue lagi hamidun dan mood gue naik turun, boro-boro dandan buat ngumpul, bangun dari kasur aja mager banget rasanya. Tapi selain alasan itu ya karena gue emang gak mau deket lagi sama si Yani. Soalnya suami gue, Seto, itu tuh dia cerita pas lagi ngurusin persiapan nikah kita, tahu-tahu si Yani kayak flirting, suka chat ke Seto. Gue juga taunya gara-gara si Seto nanya, ini teman kamu Yani kenapa kok ngirim-ngirim foto begini, katanya gitu. Ya untungnya si Seto agak-agak bodoh ya jadi laki ya pakai lapor ke gue. Tapi ternyata gue juga dapet cerita dari cewek-cewek lain yang pacarnya suka digodain sama Yani. Awalnya sih gue nggak percaya ya, secara lo tahu Yani cantiknya kayak apa. Yang mau sama dia juga segambreng, ngapain juga Seto diembat. Cuma pas gue lihat sendiri cacatannya dia sampai ngirim foto-foto kayak gitu yang mana yaitu bener nomornya si Yani, gue kayak langsung takut aja, makanya gue menjauh dari kalian. Dan waktu itu gue kan nggak paham ya lu lagi deket sama Calvin, jadi gue ngiranya kalian berempat lagi temenan senang-senang aja, nggak pakai ada urusan cinta, nggak kayak gue yang bakalan mau nikah. Ya gue pikir aman-aman aja, makanya gue nggak cerita, takutnya kalian jadi berantem gara-gara gue. Dari situ si Rindu langsung kayak keingetan nih sama omongannya Bianca waktu mereka ketemu di salon tuh zaman dulu tuh. Dikiranya si Bianca mau adu domba. Lah,
Ternyata bener Dewi ngomong begini. Emang mungkin salahnya Rindu nih yang kurang peka dan kurang care juga sama Dewi, nggak pernah nanya langsung. Makanya di situ Rindu minta maaf banget sama si Dewi. Tapi kata Dewi, ya ngapain lu yang minta maaf, orang lu nggak salah. Emang dasar si Yaninya aja berarti sakit. Cantik-cantik tapi gatal begitu. Ya si Rindu kan ke situ itu dalam rangka emang mau ngomongin si Yani sama nengok anak kembarnya Dewi kan. Mereka jadi lanjut nih ngomongin saudara kembarnya Yani. Jadi emang si Yani ini punya saudara kembar. Namanya Ayana atau Yana. Jadi Ayana Ayani gitu gengs. Dua-duanya cewek tapi nih. Namun si Ayana ini emang gak deket sama geng VIP. Gak main bareng. Soalnya sifatnya Ayani itu pendiam banget. Dan gak suka kayak keluar-keluar ke klub gitu. Bukan dia banget lah. Mukanya sih kembar identik ya. Bener-bener mirip Ayana Ayani ini. Sama-sama cantik pastinya. Cuma kalau si Yani ini lebih modis. Dan kalau Ayana ini lebih kayak casual aja. Tapi ya berhubung mukanya juga cantik ya. Muka cewek-cewek mahal. Mau pakai baju Shopee 30 ribuan. Kelihatannya juga dikira orang dia pakai baju Zara kali. Mereka tuh akhirnya ngomongin Yana sama Yani. Lebih kayak si Dewi ini bertanya-tanya. Kayak, ini anak kembar gue nanti sifatnya bisa beda kayak si Yana sama Yani nggak sih? Awalnya begitu tuh pembicaraannya tuh. Namun gara-gara ngomongin si Ayana, Rindu jadi kayak, gitu kepikiran. Kayaknya dari foto kawinannya kemarin, kok kayaknya gue nggak ngeliat ada Ayana di sana ya? Di scroll-scroll lagi tuh foto-fotonya tuh. Sampai ngepoin juga Instagramnya si Ayana. Tuh kan bener nggak ada fotonya Yana di nikahannya Yani. Dan di IG-nya Ayana itu juga nggak ada ngepost apa-apa tentang pernikahan si Yani. Semacam kayak, masa sih kan nggak mungkin mereka anak kembar, woi. Ya udah tuh, habis dari rumahnya Dewi, Rindu lanjut gosip lagi ke Dimas sama ke Nana. Emang dasar Rindu belum bisa move on aja. Jadi diomongin mulu tuh mantan pacar sama mantan sahabatnya. Si Nana bilang, iya emang di sana gue nggak ketemu sama Ayana sih. Tapi gue nggak nanya-nanya juga. Kan gue nggak deket sama Ayana. Nah dari Nana yang jelas-jelas sudah hadir di sana pun, berarti kan confirm nih, kalau saudara kembarnya aja tuh nggak datang tuh kenapa? Tapi mereka nggak nemu jawabannya. Rindu masih mencoba dia buat bisa move on, tapi memang agak susah ya keingetan terus. Nah suatu hari, waktu Rindu, Dimas, sama Nana lagi hangout, tapi lah hangout biasa ya di tempat coffee shop sore-sore. Mereka habis pulang kerja nih Tenggo nih. Tahu-tahu mereka melihat Yani nih masuk ke dalam coffee shopnya mereka juga. Tapi kayak di awal si Yani nggak ngeliat mereka bertiga nih yang duduknya emang agak di pojokan. Ya si Yani kan dari jauh kulitnya udah celing-celing ya. Dan dananya juga menter begitu. Orang-orang ngeliat dia lewat juga palanya langsung lehernya muter kali tuh. Si Rindu kayak langsung salting nih. Maksudnya dia kayak empat. Gak mau kayak pas-pasan pergokan kelihatan-kelihatan gini gak mau. Dimas sama Nana yang udah ngeliat tingkahnya Rindu nyadar nih kayak Rindu gak nyaman. Mereka juga langsung buang muka kayak langsung sosok main handphone gitu, nggak mau nyapa. Udah pada nunduk-nunduk nih. Tahu-tahu si Yani yang lagi nungguin kopi itu di meja yang samping kasir ngelihat mereka dan langsung nyapa. Hey, terus pakai acara didatengin pula tuh ke meja. Apa kabar kalian? Ya Rindu, Dimas sama Nana kayak, lo sehat nyapa-nyapa kita? Macam kayak nggak punya masalah apa-apa gitu sama si Rindu. Sampai Dimas bilang, are you okay? Maksudnya kayak, lo nggak salah ini ada Rindu loh, lo nyapa-nyapa dia gitu maksudnya. Yes, I'm okay. Tapi Yani nggak oke, kalian udah dengar? Lah semua kaget dong. Hah? Yani? Loh, ini Yana? Masya Allah, Mang Lini. Ya gimana nggak pada ketuker? Dan danannya kan biasanya casual aja tadi udah dibilang. Ini tahu-tahu soalnya dia lagi pakai dress gitu, lengannya buntung, pakai heels juga, tas branded, yang bener-bener itu mah dandanannya Yani. Ya ampun Yana, aku kira kamu Yani, kita sampai nggak bisa bedain. Cantik banget sih kamu. Kata si Nana tuh emang takjub beneran dia. Iya aku Yana. Ini abis meeting sama klien papa di resto atas, jadinya aku dandan hari ini. Dari situ ya udah Yana ikut duduk tuh sama mereka. Ya kalau sama Yana, Rindu mah nggak punya masalah apa-apa ya. Walaupun mukanya blek-ketiplek tuh sama si Yani tuh. Dan Rindu juga tahu kalau Yana sama Yani walaupun kembar identik, mereka ini nggak deket. Teman mereka kayak nggak nyatu gitu, nggak main bareng. Karena masing-masing punya kepribadiannya beda. Teman-temannya Yana yang main sana, teman-temannya Yani main sini. Nah si Yana bilang kalau Yani tuh lagi sakit. Kayaknya ada yang iri atau banyak yang muji. Soalnya kenalan orang tuanya tuh bilang katanya Yani ini kena penyakit AIN. Hah? AIN? Tadinya Rindu, Nana sama Dimas nggak tahu kayak penyakit AIN penyakit apa, penyakit baru. Jadi katanya si Yana, tiba-tiba wajahnya Yani nih, itu awalnya kayak beruntusan kecil merah-merah gitu. Dikira ya nggak cocok pakai skincare, atau mungkin kena cacar atau apalah. Tapi lama-lama beruntusannya makin nyebar gede-gede, kayak jerawat tapi kayak bernanah semuka gitu, gengs. Yang selama ini kan semua orang juga udah pada tahu, perawatan wajahnya Yani itu semahal apa. Bener-bener cewek klinik lah istilahnya. Emang udah cantik tapi tanpa oplas gitu, perawatan aja kenceng. Ya lihat aja deh tuh muka kembarannya si Yana, yang lagi dandannya sekarang itu secantik begitu si Yani juga sama. Sampai Yana tadi dikira si Yani kan, katanya udah pergi ke dokter tapi nggak ngaruh, udah diobatin. Makanya si Yani kasihan tuh, kata si Yana. Dia mengurung diri terus di kamar. Dan si Calvin udah nggak pernah pulang lagi, udah nggak pernah nemuin dia. Untung kamu nggak jadi sama si Calvin, Rin. Nggak bisa dipegang itu laki-laki, kata si Yana tuh. Dengar begitu, Rindu kayak,
What? Ini beneran kejadian tau-tau kayak begini? Sebuah hal yang kayak nggak disangka-sangka. Bukannya senang, tapi si Rindu kayak kaget juga lah. Dengar cerita dari Yana nih, maaf ya kalau agak berisik nih. Tuh kan, saat mukul lagi tuh. Yang listrik ditambah lagi hujan deras. Udah combo, udah suaranya udah macem-macem. Padahal sekarang jam 1 tuh masih aja berisik di sini, heran gua. Nah, di situ Yana bilang, dia minta maaf atas nama kembarannya itu. Karena gimana pun juga ya, Yani kan saudara sedarahnya ya. Aduh, dipukul lagi itu, berisik banget satpam. Maksudnya kalau Yani memang punya salah, apalagi nih salah ke Rindu ya, yang orang-orang juga udah banyak yang tahu, minta tolonglah Rindu dimaafkan, mungkin tapi butuh waktu. Karena sekarang si Yani ini semacam lagi mendapatkan ganjarannya. Ya mungkin karena ngerebut Calvin tuh dari Rindu. Tapi si Rindu yang dengar begitu tetap bengong aja gitu, nggak percaya. Begitupun juga dengan Nana dan Dimas. Mereka semuanya bengong, bingung. Habis dari situ, si Yani pamit nih pulang. Ya mereka ngobrol juga udah ABCD, udah lama, udah 2 jaman nongkrong. Dan setelah Yana pergi, mereka bertiga masih kayak, bener ya nih begitu tuh ceritanya. Ya mereka kepo banget tuh. Tapi mau nyari tahu, nanya ke siapa juga nggak tahu. Pas ngecek Instagramnya Ayani tuh, bener dilihat udah terakhir kali ngupload tuh foto sebulanan yang lalu. Dan nggak ada instastory lagi nih. Nah pulang dari situ, semua pada balik dong ke rumah masing-masing. Nah pas Rindu pulang nih, kata satpam yang bukan pagar, ada tamu non di dalam di rumah. Hah? Tamu siapa pikirnya Rindu nih? Tapi pas di halaman parkir, Rindu ngeliat kok ada mobilnya Calvin. Ngapain Calvin kesini? Dan pas masuk rumah, bener ternyata si Calvin ada di situ. Ya awalnya Calvin kayak ngajak ngobrol aja, kamu apa kabar? Basa-basi aja gitu ya, maksudnya Rindu kemana aja lu? Toto kesini ada mau apa? Ternyata si Calvin curhat. Masalah Yani yang persis tadi kayak udah diceritain sama si Yana. Rindu nih awalnya jujur, agak-agak kayak kegeran. Ngiranya si Calvin kayak mau ngajak balikan dia lagi kali, atau menjadi pelampiasan lah. Tapi maksudnya Rindu bukannya mau ngiyain nggak. Mau kayak nolak, macam biar harga dirinya tuh tinggi. Kayak gue nggak bakal mau nerima lo lagi. Tuh, kan sampai ada glodok tuh. Glodok emang elektronik, gledek. Dasar lu cowok pengkhianat, cowok buayu. Jangan angannya Rindu tuh begitu kan ya. Tapi ternyata Calvin datang ke situ kayak ada semacam tersirat, mau menanyakan ke Rindu kayak, apakah kamu yang mengirim hal-hal jahat ke Yani nih perkara Calvin menikahi Yani? Rindu dengar begitu saking marah dan kayak gak nyangka loh, kok jadi aku yang dituduh? Maksudnya si Rindu aja baru tahu tuh kondisi Yani dari si Yana tadi sore, baru tahu hari itu. Terus tahu-tahu si ini laki nih, si Calvin yang udah mengkhianati dia duluan, ujuk-ujuk nuduh kalau Rindu ngejahatin temen yang udah nusuk dia dari belakang. Lah mohon maaf, yang jahat siapa nih jadinya nih? Sejahat-jahatnya Rindu ya? Sesakit hatinya dia. Gak ada kepikiran sekecil apapun buat jahatinnya nih balik. Boro-boro ngirimin ini itu. Lingkungan pertemanan keluarganya Rindu itu jauh dari hal-hal macam begituan. Keluarga Rindu ini modern total. Lah waktu tadi sore aja si Yana bilang katanya si Yani kena Ain apaan kan Rindu juga nggak tahu ya. Nggak pernah denger dia. Sampai si Calvin ada ucapan begini nih. Mungkin kamu iri dengan Yani sampai pernah menyumpahi dia sesuatu tapi kamu nggak sadar. Wah itu rasanya kayak ini mau nampar tapi boro-boro ya. Yang keluar si Rindu jadi kayak cuman diem aja gitu sambil menitihkan air mata. Sambil gemeteran si Rindu bilang, kamu pergi sekarang dari sini. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Tolong jangan cari aku lagi. Anggap kita nggak pernah kenal. Terus si Rindu masuk tuh ke dalam ninggalin si Calvin di luar. Di kamar Rindu nangis sejadi-jadinya. Kayak jahat banget dia dituduh. Padahal kan dia yang dizolimin sama Calvin. Diselingkuhin tuh sama si Yani. Tapi gara-gara itu rasanya si Rindu nih. Jadi apa ya? Bisa move on. Maksudnya melupakan si Calvin yang ternyata bener kayak cowok. Boreng. Gitu lah istilahnya. Namun gengs, ternyata tuduhan itu nggak datang dari Calvin doang. Karena beberapa hari kemudian, orang tuanya Yani tahu-tahu datang ke rumah tuh, ke rumahnya Rindu dan minta ketemu sama orang tuanya Rindu. Di sana mereka ngobrol, ada Rindu juga tuh di situ tuh. Yang intinya orang tuanya Yani ini meminta maaf, terutama kepada Rindu karena mungkin Rindu ini merasa Yani merebut Calvin. Dan sekiranya kalau Rindu melakukan hal-hal karena sakit hati kepada si Yani, mungkin iri dengan kecantikannya, dengan kebahagiaannya, tolonglah diurungkan. Intinya secara nggak langsung, Rindu sama aja dituduh sama orang tuanya si Yani. Tapi ngomongnya memang pakai kata-kata yang halus begitu, geng. Rindu sampai speechless. Kayak dia merasa emang gue nggak bisa ya lepas dari permasalahan Yani sama si Calvin. Gue udah mau move on. Kok tau-tau kayak diseret-seret lagi nih si dia. Untungnya orang tuanya Rindu ngebelain anaknya lah. Walaupun tadi orang tuanya Yani ngomongnya baik-baik ya, secara halus. Tapi orang tuanya Rindu, maksudnya kayak apa? Anda nuduh anak saya tanpa bukti. Langsung ngegas tuh orang tuanya Rindu. Karena secara nggak langsung, kata-kata dari orang tuanya Yani itu juga merendahkan Rindu. Maksudnya, Rindu nih sampai benci. Nggak suka sama Yani karena iri gitu. Yani lebih cantik atau lebih apa. Maksudnya Rindu nih anak saya jelek. Sampai
Diusir akhirnya keluarga Yani. Padahal itu keluarga terpandang loh. Lebih tinggi gitu jabatannya dari orang tuanya Rindu juga. Karena nggak tahan ya dituduh-tuduh begitu ya. Rindu nih yang dari awalnya udah sedih-sedihan, udah gagal mau move on kagak bisa, galau mulu, sampai kaget tau denger keadaannya si Yani. Dibuat emosi gara-gara dituduh. Ya udah deh, saya mau ketemu sama Yani. Walaupun sebenarnya berat hati ya untuk Rindu. Dia maunya udah nggak ada urusan lagi lah sama Yani lah. Tapi dia ya udah, saya mau menyelesaikan semua ini. Saya mau melihat keadaan Yani dan membuktikan kalau saya tidak berbuat apa-apa, saya nggak jahatin Yani. Akhirnya Rindu minta ditemenin sama Nana, Dimas, sama Dewi juga tuh minta disuruh ikut. Pokoknya akhirnya gengs VIP nih, itu kumpul lagi pergi sama-sama ke rumahnya Yani. Di sana pas sampai mereka nggak bisa ngomong apa-apa, gengs. Melihat keadaan Yani yang terbaring di kasur dengan wajah yang benar-benar mengerikan. Katanya kalian tahu ini nggak semacam apa namanya monkeypox, cacar monyet, tapi ini versi lebih serem gitu, gengs. Rindu, padahal yang istilahnya dia benci ya sama si Yani ya, itu sampai langsung nangis. Kayak kok bisa, kasian gitu. Ini definisi Yani yang tadi cantik banget jadi begitu. Yani yang lihat teman-temannya datang itu juga langsung nangis. Dia langsung berdiri bangun dari kasur dan nyamperin Rindu sambil sujud-sujud di kakinya Rindu. Tapi Rindu kan kayak nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma nangis kaget. Setelah agak lama dan bisa menahan air mata, intinya di situ Yani meminta maaf dan kurang lebih sama tuh. Kalau ternyata Yani juga berpikiran Rindu melakukan sesuatu. Karena kan tadi kalau kata orang tuanya Yani, anaknya nih si Yani ini terkena yang namanya penyakit ain. Di mana penyakit ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai kayak misalkan iri atau rasa takjub terhadap orang yang dipandang secara berlebihan. Dan biasanya itu dapat terjadi dari orang yang dengki atau iri, maupun orang yang cinta secara berlebihan, mujinya terlalu lebay. Dari orang jahat pun bisa, dari orang soleh pun bisa. Pokoknya hati-hati deh kalian, nggak boleh besar kepala. Soalnya si Yani ini udah berobat medis, udah nggak ngaruh. Tapi ya keluarga Yani kan mampunya kayak apaan tahu, pasti berobatnya juga ke rumah sakit mahal. Mereka bukan kaum BPJS kayak kita. Tapi di situ Rindu cuma bisa bilang, aku nggak tahu apa-apa, tapi aku berharap kamu bisa cepat sembuh ya. Ya Rindu bingung juga mungkin soalnya. Dia nggak mau munafik kalau sebetulnya dia masih ada rasa benci terhadap Yani. Tapi di satu sisi lain pas ngeliat keadaan Yani kayak gitu dia nggak tega. Udah tuh pulang nih si Rindu nih. Di perjalanan pun dia sampai mikir, apa iya bener Yani itu karena gue saking bencinya sama dia. Terus Yani jadi begitu. Tapi dia nggak pernah ada loh maksud sedikit pun, pemikiran sedikit pun untuk mencelakai Yani, nggak pernah ada. Nah besok malamnya nih Rindu kan masih kayak terus kepikiran tuh, apa iya karena gue si Yani jadi terkena ain. Rindu dapat kabar kalau Yani sudah tidak ada karena memang mengakhiri hidupnya. Ya mungkin dia tidak kuat ya menerima keadaan yang jauh banget seperti sebelumnya. Ya kan digambarkan Yani ini awalnya apa, menter, cantik, serba wah, tahu-tahu jadi begitu dia stres. Geng VIP semuanya datang ke pemakamannya Yani. Termasuk di situ juga ada Calvin. Rasa marah, rasa kesal, rasa kecewa dan sebagainya itu udah hilang dari hatinya Rindu. Dia bener-bener ngerasa sedih kalau Yani yang udah dia kenal lama, udah melalui berbagai kejadian-kejadian, bareng-bareng kan sempat deket gimana pun juga, berpulang dengan keadaan dengan cara yang seperti ini. Sampai Rindu nangis-nangis terus ngadep ke orang tuanya Yani sambil bilang, saya nggak pernah ada sekecil apapun niatan atau pemikiran jahat ke Yani. Walaupun memang saya sakit hati ke Yani, nggak pernah ada kayak niatan untuk berbuat balasan kepada Yani. Dan masalah penyakit ain atau penyakit apapun yang diderita sama si Yani, Rindu bener nggak tahu menau. Ya soalnya Rindu kan kayak ngerasa apa ya, dituduh sama banyak orang, dicurigai. Dan semua itu jadi kayak masuk ke psikisnya dia, apa bener karena gue benci dan sakit hati sama Yani, terus Yani jadi seperti itu. Kepikiran lah si Rindu kalau bener begitu kan kesannya jadi dia yang jahat. Nah pas mau pulang dari pemakaman, dia disamperin nih sama Ayana yang langsung memeluk Rindu. Di situ si Ayana berbisik di kupingnya Rindu, Rindu, kamu jangan merasa bersalah atas apa yang menimpa Ayani. Semua bukan kesalahanmu. Kamu adalah orang yang dizolimi oleh Ayani. Sama sepertiku. Ayani sudah banyak berbuat hal-hal yang tidak sepantasnya dia lakukan dan dia pantas menerima ganjarannya. Jadi lanjutkan hidupmu setelah ini ya Rindu ya. Kamu berhak mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia. Abis ngomong begitu, Ayana tersenyum. Raut mukanya bener-bener kayak orang bahagia, semacam kayak abis menang sesuatu gitu. Bener-bener nggak ada raut muka wajah yang sedih kalau saudara kembarnya ini lagi berpulang dengan cara yang seperti itu. Lah si Rindu aja nih maksudnya teman yang udah ditusuk dari belakang, ujung-ujungnya mewek terus udah di pemakaman. Tapi si Ayana dilihat nih tenang banget. Cuma ya Rindu nggak ngerti kenapa ya, dia pulang aja tuh. Sampai pokoknya yang terakhir Rindu tahu, orang tuanya Yani yang mungkin merasa terpukul karena kehilangan anaknya, itu memutuskan untuk menyerahkan semua urusan bisnis perusahaannya ke Ayana. Dan sampai saat ini nih, detik ini, semua bisnis dari keluarganya itu akhirnya dipegang sama Ayana. So gengs, itu cerita yang cukup wow, kayak Porsche show begitu ya. Heboh banget di tengah gemerlapannya kehidupan dunia, tahu-tahu berakhir ke cerita misteri mistis begitu. Nah sebenarnya Rindu sama geng VIP itu sih gosip. Apa jangan-jangan dalang dibalik penyakitnya Ayani itu ya
karena saudara kembarnya sendiri yang berbuat tuh si Ayana. Ya motifnya nggak tahu apa ya, mereka nggak deket sama Ayana dan mereka juga nggak punya bukti. Ditambah since Ayana ini baik-baik aja sama mereka, terutama ke Rindu juga ya. Jadi Rindu kayak yaudah deh, nggak mau ikut-ikutan lagi udah. Tapi cerita ini masih jadi sering diomongin sama geng mereka. Ya menurut kalian gimana nih? Soalnya kalau kata Dewi sih, yang nggak suka sama Yani kan ternyata banyak. Soalnya Dewi kan sempat dapat laporan tuh dari cewek-cewek yang katanya lakinya juga sempat di-flirtingin sama si Yani. Jadi suspek orang-orang yang benci sama Yani itu ya banyak. Dan yang muja-muja Yani juga banyak. Karena kan Aini itu katanya kalau nggak dipuja, dibenci. Pokoknya yang benci ya rata-rata cewek-cewek, dan yang muja-muja ya rata-rata cowok-cowok. Ya waktu mereka masih berhubungan baik, satu geng ini juga muja-muja si Yani kok. Karena mereka mengakui kalau Yani ini kayak it girl banget, megang gitu lah istilahnya. Tapi mereka nggak ada yang nyangka kalau kisah hidupnya berakhir dengan cara seperti itu. Ya thank you ya Rindu ya untuk ceritanya ya, yang show. Pokoknya semoga Rindu bisa mendapatkan jodoh yang katanya sampai sekarang saat ini dia belum bisa membuka hatinya lagi karena ya ada masalah trust issue dengan laki-laki. Makanya kita doakan semoga Rindu dapat pacar dunia akhirat. Hari ini saya umumkan pada bulan, pada bintang, dapatkah ku miliki seorang kekasih dunia akhirat. Yolo. Rindu mah mainannya tadi ke klub-klub mahal ya. Klub VIP, nyetelnya kagak dangdutan di sana. Dikata klub-klub di kota, no. Cedak ceduk, oi, cedak ceduk, oi, cedak ceduk, oi, cedak ceduk. Ya maklum lah, kita anaknya budget. Ya udah, terima kasih semuanya udah nonton ya. Jangan lupa lah subscribe di bawah buat yang belum. Kalau udah mau terima kasih, boleh minta like juga. Dan sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.